załatwiliśmy to inaczej. Już dawno byłoby po sprawie. Tęsknisz, kurwa, co? Pria tua tuntut nyawa 3 gadis dipertanggungjawabkan oleh lelaki yang berjuang demi adiknya agar keluarganya utuh. Uniknya, pria tua ini juga bukan orang baik-baik dan bahkan dikenal kejam dalam menangani kasus-kasusnya. Film aja. Film Polandia ini menarik sekali karena kita teringat jadi sama detektif Poirot atau yang terkenal banget Sherlock Holmes, di mana kasus kejahatan yang dipecahkan tidak hanya dengan action ala-ala Hollywood, tapi dengan kecerdasan dan juga analisa yang tajam berdasarkan pengalaman. Walau actionnya juga keren, tapi film produksi baru ini sangat menegangkan. Kalian patut ngelihatnya sampai habis. Adegan dibuka dengan penyanderaan 3 wanita yang ketakutan oleh orang-orang tidak dikenal di sebuah tempat yang kita tidak tahu awalnya. Lalu saat shot pindah, barulah kita tahu bahwa kejadian itu berada di sebuah bank dan blar. Terdengar suara letusan senjata memecah konsentrasi kita dan menjerumuskan kita ke arah film ini yang berjudul Justice. Wah, adegan awalnya benar-benar bikin penasaran ya. Selanjutnya kita bisa melihat adegan seorang ibu inspektur polisi menemui pria tua yang kita sebut Pak Tegas yang sedang berjualan patung-patung. Ibu inspektur minta Pak Tegas menangani kasus besar dan baru saja terjadi, di mana pembunuhan di dalam sebuah bank hanya dalam waktu 14 hari harus diselesaikan. Tentu saja ibu inspektur mengatakan bahwa Pak Tegas ini direferensi oleh seseorang yang penting, dan Pak Tegas dikenal kejam, tanpa ampun, bahkan brutal, namun efektif. Pak Tegas tentu saja menolak, namun ibu inspektur mengatakan bahwa semua track record Pak Tegas yang buruk akan dihilangkan jika menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang ditentukan. Adegan pun berlanjut ke title hari pertama di layar. Wyniósł gotówkę, ale skrytki zostały nieruszone. Pak Tegas pun langsung ke lokasi dan bertemu dengan Ana, detektif muda yang menganggap bahwa Pak Tegas ini bukan detektif yang handal. Walaupun partner Ana memberitahu bahwa Pak Tegas ini berpangkat terakhir mayor dan mempunyai segudang prestasi dan juga segudang kebrutalan yang pernah dilakukannya. Pak Tegas pun langsung menunjukkan analisanya yang tajam dan hebat dengan menemukan sosok mayat di pembuangan angin hanya berdasarkan 1 tetesan darah. Tegas pun memeriksa CCTV dan data rekaman yang ternyata sudah diambil pelaku, dan hal ini menambah kecurigaan Pak Tegas bahwa ada keterlibatan orang dalam hal ini. Pak Tegas pun memeriksa manajer dan juga security yang bertugas ataupun yang izin dalam waktu perampokan itu terjadi. Pak Tegas pun akhirnya bilang ke ibu inspektur bahwa dia akan mengambil kasus ini. Di hari kedua, Pak Tegas bersama Ana mengunjungi security yang dicurigai terlibat, dan security ini yang seharusnya berjaga di malam itu. Terlihat Pak Tegas pun memutuskan bahwa petugas ini bukanlah yang mereka cari, dan hal ini membuat Ana jadi semakin bingung dengan metode penyelidikan Pak Tegas. Pak Tegas juga menemui Barton, security yang tidak berjaga karena ada pelantikan di sebuah tempat. Barton pun mengemukakan alibinya yang menguatkan dirinya bahwa dirinya tidak mungkin jadi pelaku yang dicurigai. Pak Tegas pun kemudian menemui Dodi, sahabat Barton yang dirasa bisa mendukung alibi Barton, dan memang Dodi dan Barton ini mengatakan hal yang sama, jam yang sama, dan menandakan bahwa memang mereka berada di lokasi yang jauh dari tempat kejadian. Bahkan saat Pak Tegas menemui Rio, salah satu dari security bank yang libur, Pak Tegas juga mendapatkan informasi yang sama. Tentu saja Ana merasa bahwa mereka berada di jalur yang salah nih penyelidikannya. Tapi Pak Tegas yang sudah pengalaman malah merasa curiga karena jawaban dari Barton, Doni, dan Rio benar-benar terlalu sama persis. Dan hal ini justru terilat seolah-olah sudah direncanakan dengan sangat matang. Pak Tegas pun menemui Barton yang terlihat tenang di sebuah pasar, di mana Barton membuka lapak baju di pasar kaget di Polandia ini.
Pak Tegas pun hanya menanyakan pertanyaan kecil, dan sebenarnya yang dilakukan Pak Tegas ini adalah untuk meneror Barton dan menyatakan secara tidak langsung bahwa Pak Tegas mencurigai Barton, Dodi, dan Rio, tapi dengan caranya Pak Tegas. Benar saja, kita bisa melihat Barton yang menjadi pemimpin memarahi Dodi yang ketakutan akan ditangkap polisi. Rio yang terlihat lebih tenang menganggap bahwa rencana Barton pasti akan berhasil asalkan tidak ada yang berbicara dan mengaku ke polisi. Kita bisa melihat ya bahwa Dodi adalah yang paling ketakutan dan paling dilindungi oleh Barton dan Rio. Pak Tegas dan Ana pun mulai mengikuti Barton secara diam-diam, dan memang terlihat Barton ada sesi konsultasi ke psikiater, dan dengan cepat Pak Tegas pun berbicara dengan psikiater yang tahu rahasia Barton, dan ternyata Barton memiliki seorang adik yang berada di panti asuhan. Kita bisa melihat ya dramatik yang cukup menyentuh di mana Barton sedih dan terpukul sekali saat tahu adiknya ternyata sudah diadopsi keluarga. Barton terlihat marah karena dia sedang berjuang untuk bisa merawat adiknya, tapi adiknya malah diserahkan pihak panti asuhan ke orang tua yang dianggap bisa membahagiakan adik Barton. Hal ini membuat Barton semakin frustasi, dan kita jadi tahu motivasi Barton merampok adalah untuk bisa hidup bersama adiknya. Cukup sedih dan menyentuh hati, bukan? Hari kelima, Barton bersama Dodi dan Rio ingin menggunakan uang rampokan mereka, tapi karena mereka tahu uang itu ditandai dengan serial number, maka Barton berencana mencuci uang itu ke mafia bernama Acong, ya kita sebut saja, yang terlihat menyeramkan. Walaupun berhasil, tapi Barton malah diambil uangnya berlebihan. Tapi Barton tidak banyak komentar karena Barton tahu sepak terjang Acong yang menyeramkan. Terlihat juga Pak Tegas dan Ana pun mulai mendengarkan alat penyadap dari apartemen pacar Barton, yang akhirnya memutuskan untuk pergi dari Barton karena pacar Barton dianggap lebih mementingkan adiknya Barton daripada cinta mereka yang sudah serius. Di hari ke-7 dan 8, Pak Tegas pun mulai membidik arah penyelidikan ke masa lalu Barton, yaitu adiknya. Hal ini dilakukan karena Pak Tegas yakin Barton akan melakukan apapun untuk adiknya. Pak Tegas pun mengatakan dengan gamblang bahwa dia punya bukti yang bisa menjebloskan Barton ke penjara. Hal ini membuat Barton ketakutan, dan Barton minta Acong untuk menjebak Pak Tegas agar Barton bisa membunuhnya. Saat terjadi, Barton pun hendak membunuh Pak Tegas, namun ternyata pistol Barton rusak. Pistol yang diberikan Acong pada Barton ini, rupa-rupanya Acong dan Pak Tegas memiliki masa lalu yang tidak bisa disebutkan, karena hal itu adalah bagian dari masa Pak Tegas yang brutal dan kejam. Hari ke-10 dan 11, Pak Tegas pun bersama Ana akhirnya menemukan petunjuk senjata yang digunakan Barton dan temannya untuk mengakhiri korbannya. Ternyata senjata dari kamp tentara sahabat Barton yang ketinggalan. Tentu saja hal ini semakin membuka tabir rahasia dari kasus ini, ya. Terlihat juga adegan flashback di mana Barton dan temannya memang melakukan perampokan itu, tapi rencana berjalan gagal karena ternyata ada 3 wanita yang masih tinggal di bank. Hal inilah yang membuat Dodi semakin ketakutan dan merasa bersalah karena dia selalu dihantui oleh rasa bersalahnya dengan melihat korban di kehidupan nyata. Dodi pun dengan pancingan dari Pak Tegas yang lihai akhirnya mau mengaku ke polisi karena dirinya tidak kuat lagi dengan rasa bersalahnya. Namun sayang, Barton mengetahui hal itu, dan saat penuh dengan air mata di pipi Barton, Barton pun melakukan hal yang tidak terpuji. Barton menghabisi Dodi. Rio yang tahu tindakan Barton marah betul karena mereka adalah sahabat sejak kecil dan Dodi adalah yang selalu mereka lindungi. Dodi pun berniat membunuh Barton, tapi pistolnya macet sehingga lagi-lagi Barton pun melenyapkan sahabatnya lagi. Dengan kematian Dodi dan Rio, Barton pun dengan mudah ditangkap dan diinterogasi oleh Pak Tegas dengan cara yang brutal.
Terjadi penolakan dari atasan Ana dan kepolisian setempat ya, dengan cara Pak Tegas menginterogasi Barton. Namun memang cara Pak Tegas sangatlah efektif dan kasus ini pun akhirnya terpecahkan. Pak Tegas pun akhirnya menangkap Barton yang bersama adiknya sejenak, dan Barton tewas diterjang peluru polisi karena mau melawan. Sebenarnya kematian Barton ini merupakan wujud kekecewaan dan keputusasaan Barton yang tidak bisa bersama adiknya ya, dimana Barton lebih memilih lenyap dari kehidupan daripada tidak bisa bersama adiknya. Sangat menyentuh sekali motivasi Barton yang sudah mengambil 4 nyawa orang tidak bersalah dengan tangan dingin. Wow.